Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ganesha Samputri Perdana SPDSD CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Berikut koneksi antar materi. Terdapat keterkaitan antara materi pada modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan modul 1.2 Peran dan Nilai Guru Penggerak serta berkaitan dengan modul 1.3 Visi Guru Penggerak dan berkaitan dengan budaya positif pada modul 1.4. Dari keempat modul terdapat keterkaitan satu sama lainnya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dari bahkan yang sudah ditampilkan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan keterkaitan materi antara modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 sebagai berikut. Seorang guru penggerak harus memiliki nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi yang telah disusunnya berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Visi akan tercapai bila terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Oleh karena itu, dalam penyusunan visi menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Berdasarkan penerapan tahapan bagja akan muncul pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif akan memberikan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya menjadi murid yang mandiri dan bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan pendidikan, yakni manusia yang merdeka dan berprofil pelajar Pancasila. Materi modul 1.4 budaya positif. Adapun materi budaya positif yang sudah saya pelajari yaitu yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi. Kelima, posisi kontrol. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Budaya positif yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi intrinsik pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Sedangkan nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kristis, berkebinekaan global, gotong royong, serta kreatif. Budaya positif yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi.
Teori motivasi perilaku manusia yang pertama yaitu bertujuan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Hal tersebut dapat dilihat dari pertanyaan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, termasuk dalam motivasi eksternal. Teori motivasi perilaku manusia yang kedua bertujuan untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Dapat dilihat dari pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Hal tersebut sesuai atau termasuk dalam motivasi eksternal. Teori motivasi yang ketiga bertujuan untuk menghargai diri sendiri. Nah, dapat dilihat dari pertanyaan, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Dari teori motivasi tujuan yang ketiga itu termasuk dalam motivasi internal atau tujuan disiplin. Berikutnya, hukuman dan penghargaan. Hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan dengan menciptakan identitas gagal. Penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika melakukan hal ini maka akan mendapatkan penghargaan. Pengertian restitusi menurut Kosen adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Budaya positif yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas merupakan motivasi intrinsik. Budaya positif yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang paling utama dan pertama adalah bertahan hidup, yang kedua penguasaan, ketiga kebebasan, keempat kesenangan, dan yang terakhir kasih sayang dan rasa diterima. Budaya positif yang kelima yaitu 5 posisi kontrol yang terdiri dari penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Dalam posisi kontrol pertama sebagai penghukum itu dapat memiliki dampak pada murid yaitu mengulangi kesalahan berulang kali. Perilaku murid menjadi agresif. Sedangkan dampak pada murid dari posisi kontrol pembuat merasa bersalah adalah murid merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Sedangkan dampak dari posisi kontrol sebagai teman, yakni dampaknya pada murid menjadi tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Dampak dari posisi kontrol yang keempat sebagai pemantau adalah menitikberatkan pada dampak diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Jadi siswa di sini mengharapkan sesuatu. Sedangkan posisi kontrol yang kelima yaitu sebagai manajer memiliki dampak pada murid sebagai murid dapat mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Budaya positif yang keenam yaitu segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi
penerapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan atau validasi tindakan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Refleksi pemahaman modul 1.4 budaya positif dengan pertanyaan-pertanyaan pematik sebagai pertanyaan pemantik yang pertama. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah, perlu melibatkan murid dalam perencanaan hingga pelaksanaannya. Selain itu, perubahan yang terjadi setelah saya berpikir dalam menciptakan budaya positif yaitu posisi kontrol yang pernah saya terapkan sebagai pembuat merasa bersalah dan sebagai teman ternyata tidak tepat digunakan dalam mewujudkan disiplin positif karena hal tersebut memiliki dampak pada anak yaitu merasa rendah diri dan lemah, tidak mandiri, tergantung pada orang lain, serta murid akan mendapatkan identitas gagal. Oleh karena itu, saya perlu memperbaiki diri. Dalam menghadapi suatu kasus, guru menjadi posisi kontrol, manajer. Dengan penerapan segitiga restitusi akan membuat anak lebih memiliki tujuan disiplin positif dan murid menyadari kesalahannya serta dapat memperbaiki dirinya dari kesalahan. Pertanyaan pematik kedua, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang saya alami terkait penerapan modul budaya positif baik di kelas dan di sekolah, yakni bersama-sama murid di kelas untuk membuat keyakinan kelas yang disepakati bersama dan dapat dipertanggungjawabkan, serta menerapkan segitiga restitusi apabila terjadi pelanggaran, sehingga murid dapat memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat tanpa rasa takut dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanyaan pemantik yang ketiga yaitu, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya setelah menerapkan disiplin positif sangat senang dan bangga melihat murid-murid yang antusias dalam menerapkan disiplin positif. Harapan saya ke depannya dengan penerapan disiplin positif dapat lebih menumbuhkan karakter baik anak sehingga dapat mewujudkan murid yang berprofil belajar Pancasila. Pertanyaan pematik yang keempat yaitu, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Nah, setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, modul 1.4, saya sering memposisikan diri saya sebagai pembuat merasa bersalah dan sebagai teman. Perasaan saya saat itu adalah ingin menjadi teman bagi siswa dan menerapkan kasih sayang kepadanya. Saya berpikir dengan menjadi teman, saya dapat lebih memahami mereka. Namun hal itu ternyata justru tidak tepat. Posisi teman akan membuat murid memiliki ketergantungan kepada saya dan tidak mandiri. Sedangkan dengan memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah, akan berdampak murid merasa rendah diri. Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha untuk memposisikan diri sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Saya merasa bangga kepada para murid yang sudah berusaha menyelesaikan masalah mereka sendiri dengan menyadari kesalahan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanyaan pematik kelima, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut,
Hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik terkait pengalaman dalam penerapan konsep disiplin positif, yaitu keyakinan kelas yang disusun bersama sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, kebutuhan murid, serta berpihak pada murid. Sedangkan hal yang masih perlu diperbaiki, yaitu guru menempatkan diri sebagai pemantau dan manajer dalam menghadapi permasalahan kasus yang terjadi pada murid di sekolah. Pertanyaan pematik yang keenam, yaitu sebelum mempelajari modul ini, apakah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul 1.4, secara tidak sadar saya pernah menerapkan segitiga restitusi. Akan tetapi dalam pelaksanaannya saya hanya melaksanakan tahap menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum menerapkan tahapan menanyakan keyakinan. Karena pada waktu itu saya memberi solusi atas pelanggaran yang dibuat oleh anak dan bukannya mengajak anak untuk mencari solusi sendiri dan bersama-sama membimbing mereka mencari solusi yang tepat atas permasalahannya. Pertanyaan pematik yang ketujuh, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam penerapan budaya positif adalah kolaborasi semua warga sekolah, orang tua, dan masyarakat. Karena budaya positif akan terbentuk jika dimulai dari lingkungan rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Hal tersebut akan berpengaruh dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif sehingga mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan serta dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dan penerapan. Yang pertama, penyabaran pemahaman budaya positif kepada murid, rekan sejawat, dan warga sekolah. Yang kedua, memfasilitasi penyusunan keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang telah diyakini. Yang ketiga, berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah dalam penerapan disiplin positif. Kemudian, berikutnya terciptanya budaya positif di sekolah, suasana sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Tantangan dan solusi. Tantangan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan budaya positif di sekolah. Yang pertama, tantangannya yaitu sulitnya menanamkan motivasi intrinsik dalam diri murid. Kedua, tidak semua guru mampu menjalankan posisinya sebagai manajer dalam menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi permasalahan pelanggaran murid. Yang ketiga, perbedaan karakteristik setiap murid yang berbeda-beda. Sedangkan solusi dari tantangan tersebut yang pertama yaitu menerapkan penanganan kasus pelanggaran murid dengan segitiga konstitusi. Yang kedua, mengadakan kolaborasi dengan rekan sejawat tentang penanganan kasus pelanggaran. Yang ketiga, memberikan waktu yang cukup untuk beradaptasi dari budaya lama ke budaya baru, sehingga hasil yang diharapkan akan bertahap melalui beberapa proses. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.